adik-adik, siapa yang hari ini bersuka cita? Pasti semuanya bersuka cita karena Tuhan Yesus begitu baik menerbitkan matahari buat semuanya. Nah, hari ini kita mau memuji Tuhan bersama. Langsung ajak semuanya untuk berdiri. Kita mau angkat pujian dari terbit matahari. Adik-adik, mari kita berdoa untuk memulai sekolah minggu kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi ini. Kami bersyukur karena Tuhan begitu baik menerbitkan matahari buat kami, sehingga kami boleh bersyukur dan boleh memuji nama Tuhan. Pada saat ini Tuhan, kami mau sama-sama memulai ibadah sekolah minggu. Tuhan menolong setiap kami semua supaya kami boleh bersuka cita bersama, boleh memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik masih bersuka cita kan? Nah, kita mau memuji Tuhan kembali. Tapi ini nggak sambil duduk. Kita semuanya berdiri lagi. Kita mau angkat pujian. Adalah sukacita. Nyanyinya senyum ya. Adalah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku adalah sukacita di hatiku. Diberikan Tuhanku, aku bersyukur, bersuka cita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersuka cita, kasih Tuhan diam di dalamku. Adalah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku adalah sukacita di hatiku. Diberikan Tuhanku, aku bersyukur, bersuka cita, kasih Tuhan tinggal di dalamku. Aku bersyukur, bersuka cita, kasih Tuhan diam di dalamku. Adik-adik,
Kita memuji Tuhan lagi yuk. Siapa di sini yang khawatir? Ternyata kita nggak boleh khawatir karena ada Tuhan Yesus yang selalu menyertai. Kita mau sama-sama angkat pujian. Jangan kamu khawatir. Ya, adik-adik, kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Lausa akan menyampaikan firman Tuhan untuk kita hari ini. Sebelumnya, adik-adik, Lausa mengajak kita semua berdoa terlebih dahulu ya. Yuk kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Kami bisa memuji Tuhan, kami bisa merenungkan firman Tuhan, mendengarkan cerita dari Lausa kami. Dan saat ini Tuhan, kami menyerahkan waktu ini, biarlah kami bisa duduk dengan diam, duduk dengan tenang dan mendengarkan firman Tuhan, supaya kami bisa mengerti firman Tuhan yang akan kami dengarkan hari ini. Berkati waktu ini Tuhan, berkati setiap kami anak-anak Tuhan. Biarlah kami menjadi anak-anak yang setia, memuji dan memuliakan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, hari ini sebelum kita melihat dari firman Tuhan, Lausa mau nanya. Adik-adik, siapa di sini yang pernah takut? Ayo. Ada nggak? Coba kasih tahu sama papa mama. Mah, aku pernah takut. Pah, aku pernah takut. Coba bilang ke papa mama yang duduk bareng sama papa mama ya. Aduh, tuh adik-adik, ternyata kita banyak ya yang pernah merasakan takut. Nah, adik-adik coba sebutkan sama papa mama kita. Apa sih yang buat adik-adik sering takut? Ayo, apa sih yang sering buat kita jadi takut? Apakah adik-adik bilang karena takut gelap? Atau takut nilai jelek? Atau adik-adik banyak yang takut kehilangan orang tua, kehilangan teman, berantem sama temennya, atau bahkan takut ditinggalkan orang yang kita sayangi. Nah, adik-adik, semuanya itu pernah membuat kita jadi takut. Hari ini Lausa mau nyampaikan ke kita nih, ternyata di dalam kitab suci kita ada juga yang pernah merasakan takut. Kira-kira siapa ya? Oh, namanya Bapak Elia. Nah, adik-adik, di dalam firman Tuhan kita akan melihat apa sih yang buat dia takut. Nah, ternyata ketika Lausa baca dari 1 Raja-Raja 19 di ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Ketika Lausa baca di situ apa yang buat dia takut? Wah, adik-adik, ternyata Bapak ini takut karena dia sedang dikejar-kejar oleh ada yang namanya di sini Raja Ahab dan istrinya Isabel. Nah, kenapa ya kira-kira Nabi Elia ini dikejar oleh Ahab dan juga
istrinya. Ternyata adik-adik, kalau kita lihat, si Bapak Elia ini, dia adalah orang yang Tuhan panggil, orang yang Tuhan utus untuk ngapain? Untuk melakukan yang benar, untuk menjadi orang yang dipilih Tuhan, menegur kesalahan orang, dosa-dosa orang, dan dia dipercayakan Tuhan untuk hidup sesuai dengan firman Tuhan yang ada di dalam kitab suci kita. Nah, adik-adik, Nabi Elia ini dia datang. Dia bilang kepada Tuhan, "Tuhan, aku ini sudah melakukan tugas yang Tuhan percayakan. Tapi masih ada orang yang mengejar saya. Bukan hanya dikejar, tapi ternyata dia mau dibunuh." Adik-adik, kalau kita baca dalam firman Tuhan ini, ternyata Nabi Elia ini bukan hanya dia yang ingin dibunuh oleh Raja Ahab dan juga Isabel di sini. Ternyata teman-teman dia yang sama tugasnya sebagai orang yang dipilih Tuhan untuk menyampaikan firman Tuhan, untuk menegur dosa, mereka juga banyak yang dibunuh. Jadi ketika teman-temannya dibunuh, pasti takut dong Elia, ya enggak? Coba adik-adik, kalau kita punya teman, nah ternyata teman kita ini dibunuh sama orang lain, kita deket nih sama teman kita, kira-kira adik-adik takut gak melihat kejadian seperti itu? Pasti takut kan? Nah adik-adik, itu juga yang dirasakan Elia. Dia berpikir, wah, kalau sudah begini, pasti nanti mereka juga akan membunuh saya. Teman-teman saya sudah dibunuh. Karena apa? Karena mereka hidup benar. Karena mereka hidup sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Contohnya adik-adik, ketika orang-orang yang dipimpin Raja Ahab itu tadi, ketika mereka menyembah pada patung, pada berhala-berhala, atau kepada jimat-jimat gitu ya. Nah, sementara Nabi Elia dan teman-temannya enggak, mereka menghancurkan itu semua. Karena apa? Itu sesuatu yang tidak Tuhan senangi. Nah, jadi Tuhan bilang itu harus dihancurkan. Nyembah berhala, nyembah barang-barang yang tidak benar, Tuhan bilang itu harus dihancurkan. Kenapa? Karena itu sama aja kita menduakan Tuhan kita. Nah, Nabi Elia bersama teman-temannya menghancurkan seperti itu, sehingga Raja Ahab sama orang-orangnya dan bahkan istrinya tidak senang. Jadi mereka, ini semua barang-barang kami, berhala-berhala kami sudah dihancurkan oleh nabi-nabi ini, maka mereka akan kami bunuh. Nah, adik-adik, itulah yang membuat akhirnya Nabi Elia dan nabi-nabi Tuhan dikejar-kejar oleh Raja Ahab itu. Dan Nabi Elia pas sudah melihat itu, dia melarikan diri. Dia melarikan diri. Saat itu adik-adik, dia merasa, aduh Tuhan, aku takut. Tuhan, di mana? Pasti dia bertanya begitu adik-adik. Perasaan dia, ketakutan dia membuat dia, aduh bagaimana ini? Nah akhirnya dia melarikan diri. Kalau kita membaca di dalam kitab 1 Raja-Raja pasal yang ke-19 ayat 9 sampai 14. Nah di situ ketika Nabi Elia pergi dan dia bersembunyi di gunung Horeb. Nah di gunung ini adik-adik, yang dia lakukan, dia masuk ke dalam satu gua dan dia bersembunyi di sana. Dan dia merenung, dia bertanya, aduh gimana ini? Kalau kita seperti itu ya adik-adik ya, pasti kita takut banget kan? Pasti kita, aduh gimana ini, banyak orang yang kejar saya, mau membunuh saya. Aduh gimana ini? Pasti kita takut banget ya enggak? Nah, Nabi Elia di sini dia bersembunyi dan terdengar satu suara. Dikatakan suara ini berbicara kepada dia, apakah kerjamu di sini?
hai Elia. Nah, adik-adik, pas dengar suara ini, Elia berkata, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan, Allah semesta alam, karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mezbah-mezbahmu, dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku. Nah, di sini Elia berkata kepada yang berbicara itu. Dia berkata, aku udah bekerja loh dengan semangat untukmu. Aku sudah melakukan apa yang kamu kehendaki. Dikatakan di sini. Nah, orang-orang Israel, dikatakan siapa itu orang Israel? Umat Tuhan. Dikatakan di sini orang Israel meninggalkan Tuhan, tetapi dia enggak. Orang Israel menyembah Allah lain, tapi Elia dan Nabi Tuhan enggak. Nah, akhirnya adik-adik dikatakan di sini, dan orang-orang yang tidak kenal Tuhan itu datang mengejar dan mau membunuh dia. Nah, kembali dikatakan lagi, keluarlah dan berdirilah di atas gunung itu di hadapan Tuhan. Nah, adik-adik, biasanya ya, kalau kita lihat di perjanjian lama, kalau Tuhan mau datang kepada umatnya, biasanya mereka gimana adik-adik? Kalau ingat cerita-cerita dulu, pasti dengan angin besar Tuhan datang, atau dengan api Tuhan datang, atau dengan gempa yang hebat Tuhan datang. Nah, saat itu juga seperti itu adik-adik. Elia menunggu. Datang angin kencang, dia lihat. Wih, ternyata Tuhan belum datang juga. Terus datang lagi gempa yang besar, duar. Ini tunggu, nggak datang juga adik-adik. Terus datang lagi api. Ditunggu dilihat, nggak datang juga Tuhan. Ternyata Tuhan ketika mau datang kepada umatnya atau kepada anaknya, tidak dengan tidak dengan pekerjaan yang luar biasa, dengan keajaiban-keajaiban yang besar sekali, enggak adik-adik. Tetapi ternyata saat Tuhan datang menemui Elia, saat itu Elia duduk, dia merasakan angin sepoi-sepoi. Wah, saat angin sepoi-sepoi dia rasakan, disitulah Tuhan menampakkan diri kepada Elia. Baru dikatakan kembali, ternyata suara yang tadi itu adalah suara Tuhan. Dan kembali juga Tuhan berkata kepada Elia. Dikatakan kepada Elia, apa kerjamu di sini, hai Elia? Tuhan tanyakan itu lagi. Nah, adik-adik, tahu nggak kenapa Tuhan datang kepada Elia? Adik-adik, di sini Tuhan datang kepada Elia. Tuhan mau mengingatkan kepada Elia, apapun yang terjadi di dalam hidup Elia, Tuhan tidak pernah meninggalkan dia. Tuhan tetap menyertai dia, memimpin dia dalam situasi apapun yang dia hadapi. Maka di sini kita melihat Tuhan datang menyatakan dirinya kepada Elia, menyampaikan kepada Elia supaya dia tetap teguh imannya, tetap yakin kepada Tuhan, karena Tuhan tetap menolong umatnya, menolong anaknya. Jadi yang harus Elia lakukan apa? Jangan takut, tetap datang kepada Tuhan, tetap percaya kepada Tuhan. Nah, adik-adik, tadi kan Lause nanya tuh, adik-adik yang sering buat kita takut apa? Tadi kita takut ditinggalkan teman-teman, ditinggalkan papa mama mungkin, atau takut ketika kita kehilangan orang yang kita sayang. Atau kita takut apa? Aduh Lause, aku takut kalau besok datang hujan kencang, hujan deras, angin kencang dan petir. Takut. Adik-adik, firman Tuhan bilang, jangan takut,
Karena apa? Tuhan beserta dengan setiap kita. Sama seperti Elia sudah merasakan. Tuhan menolong dia, menguatkan dia. Maka yang harus dilakukan, jangan takut, percaya kepada Tuhan. Ayo adik-adik, coba bilang sama papa mama kita, "Pa, Ma, aku gak mau takut. Karena ada Tuhan Yesus yang beserta dengan kita." Ya, kita sama-sama mengucapkan dan menghafalkan ayat hafalan kita, Yesaya 41 ayat 10. Yesaya 41 ayat 10. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Oke, adik-adik, ini ayat hafalan kita. Adik-adik tetap ingat, jangan takut karena Tuhan menyertai kita. Jangan pernah bimbang karena Tuhan itu adalah Allah kita. Mari kita sama-sama berdoa. Kita lipat tangan, tunduk kepala, kita tutup mata, kita berdoa kepada Tuhan kita. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini firman Tuhan mengingatkan kami bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan tetap bersama-sama dengan kami. Ketika kami takut, Tuhan hadir, Tuhan ada. Biarlah kami anak-anak sekolah minggu Gereja Kristen Tritunggal tetap percaya kepada Tuhan dan yakin bahwa Tuhan beserta dengan kami. Kami mau belajar untuk tidak takut, tetapi kami mau tetap percaya kepada Tuhan, tetap berserah kepada Tuhan Yesus. Karena kami tahu Tuhanlah yang menolong setiap kami anak-anak Tuhan. Terima kasih Bapa. Inilah doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, sampai di sini dulu adik-adik sekolah minggu kita hari ini. Tetap semangat, tetap setia mengikuti sekolah minggu jam 10 setiap minggunya. Sampai bertemu kembali. Bye-bye. Wonderful God, you are my shield, my protector. I can lie down, go off to sleep, knowing you're watching over me. Oh, wonderful Lord, oh, wonderful God, help me to trust you forever. I need not fear, 'cause you are near. I can lie down.